A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Segala puji dan puja kita curahkan rahmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Mari kita sama-sama mensyukuri dan meminta pertolongan sama Allah. Gak ada zat lain yang paling mengerti tentang apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita galaukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi logis dari itu sebenarnya cukup sederhana. Kalau lagi ada masalah, nggak ada tempat lain kecuali kepada Allah. Nasta'inuh itu adalah ista'ana yasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Satu ayat sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab isti'anah itu meminta, terus meminta. Nah, itu konsekuensi logis. Lagi ada masalah, maka kita nasta'in. Nasta'in itu meminta terus gitu. Jangan putus asa kalau sama Allah. Ya kan? Nabi Zakaria itu minta sama Allahnya itu dari muda. Dari umur hampir kira-kira 30-an. Baru mintanya apa? Minta momongan. Baru dikasih ketika umur berapa? 90-an. Baru 90-an. Oh. Nabi siapa yang kena ujian penyakit? Nabi? Kita pernah bahas juga di ngopi. Nabi? Ayub. Berapa lama berdoa dengan doa yang sama? Robbi inni bima anzalta min khairin fakir. Oh afwan, itu doanya Nabi Musa. Berapa lama doanya Nabi Ayub untuk Robbi inni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ini masaniyad dur. Aku ini lagi kedapatan sesuatu yang biasanya banyak orang gak suka. Tuh lihat sopannya para nabi tuh. Imannya kece badai, dosanya udah diampuni, istighfarnya tiap hari, doanya sopan banget. Beda sama kita, kebalikannya semua tuh, ya kan? Doanya doa ngancem, baru 2 hari kayaknya udah berat banget. Padahal nikmat tuh udah berpuluh-puluh tahun, minimal belasan tahun. Ada yang udah kayak aneh, 35 tahunan, nikmatnya lebih banyak dibanding ujiannya. Tapi baru doa berapa lama? Doa minta kerja, ya Allah, udah berapa kali Fat ngerojok, wah. Tapi akhirnya dijawab juga kan? Nah gitu, Masya Allah. Ini Arfad, Insya Allah nih, dapat kerjaan nih Arfad nih. yang punya kosan mana? Belum datang kosan? Terlambat ya? Oh, lagi narik. Gitu. Iya kan Abu Dua, iya kan Nasta'in. Jadi meminta pertolongan sama Allah itu kudu terus gitu. Gak ada urusan gak ada. Karena ini rumusnya. Tidak semua orang yang dikasih sama Allah banyak itu indikasi bahwa Allah cinta. Tidak semua yang Allah seretin, tidak semua yang Allah kasih ujian itu indikasi bahwa Allah itu benci. Ya, ulang lagi. Enggak semua orang yang dikasih kemudahan setiap detiknya, setiap menitnya. Kayaknya orang itu kalau kita ngeliat teman kita kayaknya indah banget hidupnya kayaknya dia ahli nikmat wal jamaah gitu. Kemana-mana ada aja gitu. Kagak belajar, tahu-tahu dia nggak minta, tahu-tahu ada yang ngasih contekan misal. Dia nggak minta, hadiah berarti kan? Nih belum loh. Waduh nggak dilihat sayang misalnya. Tapi nggak tahu juga bener apa enggak, ya kan? Lagi nggak ada duit, ada yang nraktir. Ada tuh ahli-ahli yang kayak begitu ada. Karena kalau masalah rezeki, Allah tuh apa? Allah tuh suka-suka. Sama kayak ujian juga Allah suka-suka. Jadi kalau sama rezeki, emang ada tuh kalau istilah kita, sebenarnya kita nggak boleh percaya sama kayak gitu. Wah hoki banget orangnya. Bukan hoki, emang Allah suka aja ngasih sama dia. Gitu.
Ada aja urusannya gitu. Jelek, pasangannya cantik. Ya kan? Jangan lihat ke aneh serius kayak gitu. Nggak ada hubungannya sama aneh. Ada yang orang belajarnya pas-pasan, tapi yang dibaca itu yang keluar di ujian. Who knows? Ada orang baru lulus kuliah, ya kan? Dilalahnya langsung dapat kerjaan. Kita yang sholat, qiyamul lail, puasa, sabar, lama banget datangnya. Karena rumusnya apa? Rumusnya nggak semua yang dikasih kelebihan, keluasan, dan kemudahan itu indikasi bahwa Allah cinta atau kebalikannya. Makanya kita dilihatnya itu, contohnya itu siapa? Contoh-contoh kelas atas. Siapa ujian yang paling hebat? Para nabi, para rasul. Bahkan sampai meninggalnya, para rasul itu dikasih sama Allah, masih dikasih ujian. Jadi sakaratul maut di dalam kitab Imam Qurtubi At-Tadhkirat itu namanya ketika sakaratul maut tuh ada yang namanya dalam bahasa Arab naza'. Naza' itu perasaan dikasih sakit ketika sakaratul maut. Jadi orang sakaratul maut itu sakit. Makanya kita melihat baginda Rasulullah tercinta Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai pingsan beberapa kali. Diriwayatkan sampai pingsan 3 kali. Sampai diriwayatkan sampai pernah berseloroh gitu. Maksudnya ibarat kayak kita curhat, aduhai begitu sakitnya sakaratul maut. Padahal itu diriwayatnya itu malaikat maut itu kayak semacam menariknya itu menarik apa? Menarik tulang dari tepung. Bayangin, tepung kita kalau main karambol gimana? Licin kan? Pada tawa loh, pada tahu kan biasa. Pakai apa biasa? Terigu ya? Terigu. Nah ini tulang dikenain terigu begitu. Beda kalau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak maksiatnya, itu persis dari kayak daging dikeluarin langsung tulangnya krek gitu. Para ulama berbeda pendapat tentang ketika sakaratul maut. Apakah binatang juga ngalamin sakaratul maut? Beberapa pandangan ulama mengatakan iya. Makanya kita suka ada gerakan-gerakan ketika kita lagi sakaratul maut yang menunjukkan bahwa ada gambaran rasa sakit. Ada nggak binatang kalau lagi dipotong kayak gitu, misalnya seret kayak gitu, ya nyantai aja ya potong. Enggak. Minimal kayak gitu. Kenapa? Karena adanya rasa sakit. Para nabi karena memang akan dijadikan inspirasi oleh umat, ujiannya tuh bahkan sampai ketika sakaratul maut. Itu udah pelan-pelan, tapi sakitnya kayak begitu. Makanya diriwayatkan oleh Aisyah, dulu kata Aisyah, aku pernah menyangka bahwa ada sebagian orang yang sakaratul mautnya mudah. Tapi ketika aku melihat Rasulullah seperti itu, aku baru tersadar bahwa sakaratul maut gak ada yang mudah. Kita lagi gak bahas sakaratul maut. Tapi ini sebagai gambaran bahwa enggak usah auto baper kalau kita ketemu ujian. Kenapa? Ujian para nabi, para rasul udah lebih hebat dibanding kita. Enggak ada yang ngalahin. Makanya ketika umat Islam pada waktu itu diboikot di mana? Di sebuah lembah. Hampir 2 tahun di sana, makanan gak ada. Sampai diriwayatkan oleh Bilal makannya itu rumput-rumput keras dan lain sebagainya. Itu udah Masya Allah. Bahkan di saat itulah sebenarnya ibunda Siti Khadijah meninggal. Dikarenakan begitu terhimpitnya umat muslim. Sampai orang-orang kafir pada waktu itu, kafir Quraisy, karena saking kasihannya suka ngejatohin sapi, onta. Untuk apa? Buat makanan. Belum lagi kita ngebayangin yang memang gak ada di dalam kitab-kitab. Pernah bayangin gak yang akhwatnya? Pada saat ketika diboikot pada waktu itu, Nabi dan kaum muslimin, kalau mereka lagi dapat haid gimana rasanya? Gak ada makanan, bukan sumber. Bahkan kalau di beberapa film digambarkan, Masya Allah. Bahkan di dalam kitab Al-Bushra yang sempat juga sering dibahas, sampai ibunda kita, ibunda Khadijah, sampai mengeluarkan air susunya tuh udah gak ada lagi. Yang keluar darah. Ketika harus menyusui Siti Fatimah. Jadi gak usah auto baper sama masalah. Karena sebenarnya masalah itu yang paling berat adalah bukan kita.
Karena yang paling berat adalah para nabi dan para rasul. Makanya ketika seperti itu menjadi penyebab turunnya salah satu ayat di dalam surat Al-Baqarah, ketika para sahabat saking beratnya ujian, mata nasrullah katanya. Kapan nih pertolongan Allah ya Rasul katanya. Lalu dijawab oleh ayat selanjutnya, la inna nasrullahi qarib. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah tuh dekat. Jadi sebenarnya nih kalau kita sekarang lagi ada masalah apapun, sesuai dengan kelasnya, sesuai dengan umurnya. Umur 16 sampai 20 masalahnya biasanya apaan? Nah, sekolah, galau, nggak punya duit, mager, ya kan? Diputus sama seseorang yang kita cintai, bertepuk sebelah tangan, ya kan? Apalagi urusan nggak konflik sama orang tua kayak ngerasa nggak ngerti, di rumah kayaknya nggak betah, ketemu sama teman-teman yang kadang malah makin ngebuat kita jauh, makin ngebuat kita males kan itu. 20 sampai 25, ini urusannya udah agak runyam nih, ya kan? Aktualisasi diri, kegalauan masif, ya kan? Pasangan yang tak kunjung datang, ya kan? Harapan yang tak kunjung terjawab, ya kan? Kegalauan dan kekonakan yang nggak sampai ke mana nih solusinya, ya kan? Udah agak beda. 26 sampai 30 agak dewasa dikit gitu kan. Pencapaian diri sudah ada, tapi rasa kebermaknaan dalam hidup seperti gue mau ngapain belum dapat. Hidup nih mau ngapain, ya kan? Udah ada penghasilan, tapi apakah bisa enggak stabil? Mikirnya udah kayak gitu tuh, 26, 30 kayak gitu. 26, 30 kalau belum ada pasangan, apakah memang pasangan itu akan datang ya Allah? Doanya udah lirih, lirihnya udah kuadratik gitu kan. Biasanya ya Allah. Nanti kalau 26, 30 ya Allah udah gitu, khusyuknya udah beda. Nah 30 ke 35 urusannya udah lain, udah kan. Dan biasanya setiap orang dengan kelas dan umurnya selalu punya masalahnya. Maka dalam bicara tentang hal-hal seperti itu nggak ada cara. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta tolong terus sama Allah. Lihat contoh-contoh para nabi gimana cara ngejalanin hidupnya dan bagaimana cara berdoanya. Berdoanya nggak sotoy, berdoanya nggak so tahu. Ya Allah, datangkanlah pasangan bagiku. Aku sudah bosan dengan kejombloan ini ya Allah. Belum tentu jomblo itu jelek buat kita pada saat itu. Ya Allah, calon udah ada, kerjaan ya Allah belum ada. Jangan-jangan kalau sebenarnya pingin ya Allah ngebebasin dia, tapi sayang juga ya Allah, gimana harusnya? Belum tentu nggak ada pekerjaan saat itu yang jelek buat kita. Karena sering kalinya kita jadi baper dan nggak woles karena kita pertama sok tahu sama masa depan. Ya, ada kaidah di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asobah mim musibatin fil ardi. Ma asobah, tidak ada sekali-kali apapun kejadian mim musibatin. Kejadian fil ardi, di muka bumi ini. Jadi nggak ada tuh. Mau urusan apapun, mau yang jelek, mau yang mudah, mau yang asik, mau yang buruk, mau yang gak enak, mau yang enak, semua ma'asoba mim musibatin. Apa yang akan kita rasakan? Fil ardi, di muka bumi ini. Wala fi anfusikum, ataupun tidak dalam dirimu sendiri. Illa, kecuali. Jadi ini kalau pakai rumus kita belajar, gak akan kejadian kecuali. Jadi ini udah rumus paten. Apapun yang akan kita alami, illa. Ya kan? Min qabli an-nabroha illa fi kitabin min qabli an-nabroha. Kecuali segala sesuatu itu fi kitabin. Udah Allah catat, ada catatannya. Ya kan? Arfat, sabarnya 3 bulan. Habis itu kasih ujian lagi, ban mobil kempes. Habis itu jualan ayam, gagal. Habis itu jualan nasi uduk, gagal. Habis itu mulai ditanyain mertua, kapan? Oh itu udah ada, Pak. Udah ada yang kayak gitu. Karena urusannya urusan keimanan, rezeki, jodoh.
Kalau ada urusannya emang udah dari lauhul mahfudnya udah kecatet, woles saja. Nah ya, seringkali kita marah enggak santai sama urusan yang itu memang bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Siapa kita ngurusin urusan Allah? Ya, rezeki urusan kita apa urusan Allah? Urusan Allah. Urusan kita itu ikhtiar. Urusan hasil adalah urusan Allah. Ya, awas jangan kebolak-balik. Ya kan? Pas lagi hasil urusan kita. Enggak ada urusan hasil, suka-suka Allah. Urusan kita ikhtiar. Ikhtiar pengen dapat calon soleh, nyarinya di mall. Ribet, ikhtiar kita nggak nyambung ame hasil yang dari Allah. Kan kita gaib nih. Kita nggak tahu siapa jodoh kita. Tapi Allah kasih tahu jalan-jalan ikhtiar terbaik. Nyari jodoh, nyari wasilah untuk dapat calon-calon yang baik. Baikan mana? Antara ketemunya di mall sama ketemunya di majelis ilmu. Majelis ilmu. Makanya dari dulu sama panitia suka bilang, absen, jangan lupa absen. Biar apa? Biar kenal. Biar ada nih, wah ada akhwat baru nih kan. Panitia kan gitu suka curi-curi kan. Kok ini belum masuk nih? Siapa namanya? ya kan? Yang akhwat juga kan suka di-share tuh kalau yang panitia. Oh ini ada yang Iwan ya. Tinggal gampang, japrinya jangan japri langsung, ya kan? Japrinya japri yang lebih senior, japri Bang Eka misalnya, Bang, ani alhamdulillah apa? Insya Allah Bang, insya Allah apa? Suka gitu putus-putus gitu, insya Allah Bang, siap apaan gitu, ya. Jadi bicara tentang sesuatu yang udah dijamin nama Allah, mati, hidup, rezeki, jodoh, takdir baik, takdir buruk. Sekarang nih dari semua orang yang jalan lewatin entok, apa ya entok ya bahasa Indonesia ya? Soang ya. Dari semua orang yang lewatin baris berbarisnya soang, kenapa kita yang dipatok? Padahal banyak yang lain. Emang kita dong yang paling jelek kan kagak. Illa fi kitabim min qabli an nabraha. Itu kecuali pasti udah dicatat sama Allah. Ya, begitu. Sekarang yang belum dicatat sama Allah itu kita udah ada azan, datang nggak ke masjid itu belum dicatat sama Allah karena itu masalahnya takdir ikhtiari, takdir yang dipilih. Makanya memilih surga dan neraka sebenarnya udah dicatat tuh. Arfat ahli surga, ya kan? Ente ahli surga udah ada. Cuman kan gaib. Jangan-jangan bukan begitu kebalikannya. Ahli neraka. Karena nggak ada yang tahu. Disitulah ada takdir ikhtiari, di mana kita harus berusaha. Berusahanya apa? Mudeng. Jangan sampai kayak summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Jangan dia buta, tuli, kagak balik lagi. Hayya 'alas shalah. Itu supaya kuping kita tuh berfungsi baik. Apa artinya hayya 'alas shalah? Mari sholat. Bukan mari ajan. Kan begitu sih. Ajan, gitu kan. Tanggung lagi, bentar lagi. Game of Thrones-nya malah bentar lagi. Mati kalah. Aduh. Ya kan? Nah, padahal hayya 'alas shalah. Jadi kalau kayak begitu, anggap begini. Itu takdir ikhtiari, itu takdir yang kita milih. Kan Allah kalau masalah rezeki suka-suka. Dia udah ngelihat nih takdir ikhtiari kita. Ya elah. Suruh gini masih gini-gini aja. Tadinya bisa jadi yang tertulis di kitab itu sebenarnya rezekinya besok nih. 3 juta nih besok. Pas suruh-suruh sholat yang dia harus milih, yang emang itu PR kita, kagak sholat, gak ke masjid, gak berjamaah. Kan kita punya Allah. Padahal udah dicatat 3 juta. Dihapus gampang sama Allah. Jodoh udah ada di depan. Udah ada tuh namanya tuh. Huruf letter A-nya ada di depannya ada tuh. A. Belakangnya T. Nah, itu udah ada. Belakang set. Taunya kan keimanannya berkurang. Aduh, kata pakai jilbab kok jadi malah makin susah dapet jodoh ya. Datangnya ke majelis ilmu ya. Ya Allah, orang-orangnya pada jaim banget ya Allah. Susah juga lah gimana. Logika mulai masuk, talbis iblis masuk kata setan. Gimana lu akan dikenal sama ikhwan-ikhwannya kan di depan. Lihat muka lu aja kagak, kecuali jadi pembicara. Kalau pembicara kayak aneh kan bisa langsung tuh ngopsi-ngopsi. Oh, ini. Gimana dia kenal? Tuh, mulai tuh logika masuk tuh. Ya, padahal baru hijrah. Ngerti juga enggak kehidupan kayak gini. Akhirnya teman-teman masih teman-teman yang masa lalu.
Diajak lagi, udah lu, udah main sama kita, ntar gue kenalin sama cowok tuh. Akhirnya nurunin derajat lagi, lepas lagi jilbab yang tadi udah rapi, ya kan, dinaikin lagi, naikin lagi, tinggal setengah segini. Jilbab apaan tuh yang kayak segini? Jadi teman-teman, jawaban dari itu semua adalah apa? Woles baik, kata orang Betawi, woles baik. Wolesnya gimana? Ya Allah, masalah jodoh bukan urusan kita, urusan Allah. Tahu-tahu, susah banget hidup, pedih ya. Pedihnya cuma gini doang. Nih anak-anak milenial kebanyakan makan mecin, jadi durabilitasnya tuh nggak kayak Eveready. Baru sekali kena josnya, konslet, stuck, nggak bisa. Iya, nggak kuat. Konflik diri sama keluarga. Lu sekolah kagak bener-bener, langsung auto baper. Lu gak ngerti sih masalah gua nih. Sama orang tua begitu. Padahal dia dari kecil yang nyebokin kita. Tahu kan orang tua kita. Ngerasa gak nyambung sama adik, sama kakak. Padahal itu cuma masalah komunikasi. Ngerasa gak deket sama orang tua. Padahal karena akhlak kita yang gak peka bahwa orang tua tuh semakin tua semakin sensitif. Orang kalau semakin sensitif ya wajar lah. Banyak permintaan, banyak minta, banyak ini. Kadang gak ngerti kita. Biasain aja orang tua. Tar kita kalau jadi orang tua baper loh. Pasti. Anak udah pada pergi dari rumah. Ya kan? Anak kagak berbakti banget. Telepon aja kagak tuh. Begitu. Hati-hati ya. Kalau ada udah orang tuanya udah tua. Udah pada gawe. Udah punya kontrakan sendiri. Tiap hari teleponin. Jangan sampai baper. Kalau udah baper orang tua, bener apa enggaknya doanya salah. Susah hidup kita. Anak gua kok enggak ngerasain gua, Pak. Lu kemana aja? Gua sumpahin. Wah, kalau udah gua sumpahin lu. Masalah ibu kita itu lagi sedihnya bener apa enggak. Allah enggak ada urusan sama kayak gitu. Hati-hati ya sama dua orang tua. Jadi jangan baper. Jadi anak muda itu harus jadi orang yang kualitasnya itu apa? Kualitas yang tadi, Wallace 949, maksimal jam 11 ya kita ya. Wallace dalam bahasa Al-Quran itu yang sering kita bahas di sini. La khaufun, la yahzanun. Ini bahasa Al-Quran. La khaufun, la yahzanun. Artinya apa di sini? Enggak takut, enggak sedih. Ya. Tuh Wallace. Jadi yang namanya santai dalam hidup itu enggak takut, enggak sedih. Apa yang perlu disedihkan? Takdir baik, takdir buruk Allah udah tulis. Apa yang perlu kita sedihkan? Kalau sekarang memang rezeki kita sekarang itu 10.000 doang di dompet. Enggak usah sedih. Kenapa? Karena sebenarnya itu emang udah dicatat sama Allah. Ini kayak tadi, kalau masalah rezeki Allah suka-suka. Tapi bang, kenapa kok kayaknya malah kita yang banyak, yang malah makin deket sama Allah, ujiannya malah makin banyak. Berarti kita naik derajat. Karena ujian itu berfungsinya ganda. Semakin diuji, itu Allah pilihannya cuma 2. Allah pingin ngurangin dosa kita. Jadi kalau udah misalnya ujiannya kok sepet banget ya, sampai minum air putih aja dijatah misalnya. Sampai nggak bisa beli aqua gitu 500, itu juga nemunya di jalan gitu. Wah, gocap nih. Gocap apa? Gocap kumpulin jadi 500, beli aqua gelas misalnya. Saking sepetnya hidup kayak begitu, misal bisa jadi cuma 2 Allah ngelihat. Masa lalu kita terlalu berantakan, terlalu belecetan, terlalu banyak maksiat yang disengaja. Allah pengen bersihin ketika kita sudah mulai hijrah. Allah pengen bersihin dulu. Ada yang kedua, dia udah bersih, naik derajat lu. Karena untuk naikin derajat seseorang, enggak serta-merta. Anak bayi pengen bisa lari, enggak bisa langsung lari. Harus jalan. Anak bayi pengen bisa ngomong, enggak bisa langsung ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayi baru keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada, kecuali Nabi Isa. Karena itu mukjizat. Jadi semuanya ada prosesnya. Untuk bisa sampai kayak Nabi, di umur 40 tahun dapetin wahyu, di umur 5 tahun udah dibedah tuh hatinya, jantungnya.
isinya sama malaikat Jibril supaya bersih jalan hidupnya. Umur 9, di riwayat lain umur 12 tahun, perdana Nabi umur 12 tahun keluar negeri ditemanin, bawa apa ya? Bawa barang-barang jualan, ekspor impor, 12 tahun coy. Ente 12 tahun apa ekspor impor apa? Yang ada apa? Toyor-toyoran sama anak-anak. Gue yang menang, enggak begitu. Beda kelasnya. Jadi kalau pas ketika sekarang kita udah hijrah, ujiannya kok makin bertubi-tubi. Ngebersihin dosa, naikin derajat. Jadi sabar aja, woles saja. Kenapa? Karena kalau bicara tentang bahwa kita akan hidup kecuali emang umur kita udah selesai. Artinya apa? Semua jatah rezeki standar minimal Allah pasti kasih. Makan, ada pasti. Allah kasih makan. Cicak aja rezekinya apa? Makhluk yang terbang. Coba ditalar. Cicak bisa nempel doang. Rezekinya apa? Yang terbang, masuk akal enggak? Ada cicak bergelimpangan jatuh, kenapa? Kelaparan, malnutrisi gitu. Enggak ada. Cicak makin banyak di rumah aneh. Enggak ada urusannya. Allah, ya kan? Kalau Allah tuh begitu, dijamin dah. Ini tampang-tampang malnutrisi tetap sehat kan? Tetap hidup. Kenapa? Karena jatahnya kita dikasih sama Allah. Apa? Jatah makan sekali sekarang. Sekali tapi di mana? Holy cow. Woi. Ente makan jatah dapat 3 kali, tapi tempe sama jagung doang misal. Tempe sama jagung kagak nyambung ya. Jadi kita nggak tahu, tapi yang kayak gitu itu suka-suka Allah. Nah, ya. Nah, bicara tentang sekarang gimana supaya kita bisa woles. Nah, kalau bicara gimana kita bisa woles, ini tips dan triknya. Tadi itu hakikatnya begitu. Jadi intinya jangan takut, jangan sedih. Nyedihin apa? Umur 25, 26, 27, pasangan masih belum datang. Laki-laki itu juga tak kunjung tersirat dalam hati perasaan. Gimana juga kita datang, kenal aja enggak, ngobrol aja enggak. Kayaknya mustahil. Kita lupa ada cerita Nabi Yunus yang mustahilnya itu berkuadrat-kuadrat mustahilnya. Nabi Yunus diujinya sama Allah, kece badai. Ceritanya apa? Putus asa dari umatnya. Umatnya nih bedegul kalau kata orang Sunda, kayak kita bedegul gitu ya. Dikasih tahu, diketahuan. Ngomong apa lu kan? Semua nabi ngalamin kayak gitu. Ya kan? Hud, Sholih dikituin sama para umatnya, ya kan? Wa qalal mala'u min qaumihi, ya kan? Dan orang-orang petinggi kaum itu, kaum para nabi itu, min qaumihi, ya kan? Min qaumil ladzina kafaru. Ya kan? Petinggi-petinggi kaum itu, ya kan? Nabi-nabi itu biasanya dari golongan orang-orang biasa. Dulu tuh kastanya lebih tinggi. Dulu tuh kastanya lebih serem, lebih kejam. Kasta-kasta orang dulu. Jadi ada tuh kasta-kasta pekerja, kasta-kasta ningrat tuh ada dulu. Namanya aja beda-beda. Nah, nabi-nabi biasa diutus dari kalangan biasa. Makanya waqalal mala'u, maka orang-orang petinggi para nabi itu, ya kan? Min qaumi, dari kaumnya, allazina kafaru, tapi yang kafir sama Allah, wa kazzabu biliqa'il akhirah. Dan biasanya orang-orang kaum itu, yang petinggi-petinggi itu dari dulu begitu. Orang-orang yang tinggi di dunianya, punya harta benda banyak, punya semua yang ada di muka bumi ini, biasanya orang-orangnya sotoy, sombong, nggak jelas. Itu dari dulu. Jadi jangan jadi cita-cita, ya Allah, jadikan saya kaya Bill Gates. Belum tentu. Kenapa? Contoh orang-orang dulu yang suka ngebohongin, yang suka nggak percaya sama ajaran risalah nabawiyah, itu adalah angkatan-angkatan kelas atas, strata-strata tertinggi, gitu. Kaum-kaum kalau ibarat kita tuh kaum-kaum brahmananya, gitu. Kalau kita kan udah emang muka sudra semua kan, muka sudra. Nah kalau ibaratnya dari para nabi itu selalu kayak gitu, dari kalangan biasanya, ya kan? Wa kadzabu biliqa'il akhirah, dan mereka itu apa? Dan mereka itu nggak percaya gitu sama apa? Sama pertemuan akhirat. Wa atrafnahum fil hayati dunya, tapi sama Allah dunianya dikasih turah-turah. Jadi ini kembali lagi ke rumus awal. Ada orang yang kelihatan di dunianya tuh wales, manteng, sirotol mustaqim, istri banyak, cantik,
Harta benda belum habis yang ini udah ada lagi. Bahkan wah, udah aneh-aneh. Ya kan, tempat mandinya aja emas, tempat tisunya emas. Hotel di Abu Dhabi tisu emas. Buat cebok emas. Masa Allah. Tuh, orang kalau udah pusing ngebuangnya kemana tuh begitu. Kan kalau kita kebalikannya ya susah. Tapi contohnya orang-orang kayak gitu, watrafnahum fil hayatid dunya. Orang-orang yang biasa ngebohongin para nabi itu biasanya yang nggak percaya akhirat, ya kan? Yang ngerasa besar jumawa, tapi watrafnahum fil hayatid dunya, yang dikasih turah-turah di muka bumi. Kaum Ad itu petinggi-petingginya itu jangankan kayak kita, ya konstruksi kita mah biasa. Kena puting beliung juga udah buak habis. Sono gunung dipahat. Coba gunung. Bahaya. Mana ceritanya tuh urusan? Mahadza illa basyarum mislukum. Mereka ngomong kayak gitu. Nabi-nabi. Mereka ngomong sama kaumnya, mahadza. Gitu. Kalau pakai bahasa Arab tuh ibaratnya Arfat nabinya. Mahadza gitu sambil ngomong gitu. Apa dia? Gitu kan. Mahadza illa basyarum mislukum. Sama manusia kayak ente. Ya kuluna kama takuluna minhu. Dia tuh makan. Ya kulu kama takuluna minhu. Dia makan sama kayak kita. Wa tashrabu mimma wa yashrabu mimma tashrabun. Dan dia minum sama kayak kita. Ya kan? Jadi buat apa percaya sama dia gitu. Sampai Nabi kembali lagi ke cerita Nabi Yunus, putus asa, akhirnya pergi dari kaumnya. Nabi Yunus pergi dari kaumnya, itu saking marah. Pernah ngebayangin gak sih sekelas kesabaran para nabi, kecewa dan marah sama kaumnya. Berarti kaumnya tuh gimana? Wah, super duper ajibnya. Itu ngebangkangnya. Ibarat kita ngegedekin banget tuh ibarat. Jadi belum ada apa-apanya kita. Ya kan? Pernah gara-gara sholat terus kita dilemparin batu, ya kan? Orang gila lu. Sampai berdarah-darah kayak Rasulullah SAW ngajak. Yang lemparin bukan sembarangan. Anak bocah, artinya apa? Direndahkan banget Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif. Anak kecil, oh orang gila. Nabi ya Allah, Rasulullah SAW. Di dalam hadis yang lain, malaikat Jibril udah bilang, ya Rasul, seandainya setetes darah engkau sampai ke muka bumi ini, ke bumi, maka bumi tidak akan rela untuk diam saja. Turunlah riwayat tentang apa? Seandainya gunung ini engkau bilang, suruh balikin tuh. Itu ketika berdarah, bercucuran darah itu sama Nabi apa? Darahnya dipegang. Darahnya sama Nabi ditampung pakai tangannya. Lihat, Masya Allah. Cintanya sama kita begitu tuh. Tampungin kenapa? Takut kena bumi. Kena bumi diazab. Jadi Nabi yang pernah gerahamnya masuk biji besi sampai ketunjuk ketika perang Uhud. Rasulullah SAW yang ketika sholat ditumpahin pakai jeroan unta. Nabi yang dicaci, dimaki, tapi yang datang itu ketika dicaci yang Nabi bilang pujian, salaman. Ada orang Yahudi caci maki dari disuapin sampai meninggalnya Nabi. Pas didatengin lagi, pas nyuapin, ini bukan Nabi nih, siapa? Dia nggak tahu yang nyuapin tiap hari. Si Yahudi tua buta ini, ada riwayat sebuah kisah. Ini bukan yang biasa ngasih makan gue. Lalu Abu Bakar serta-merta menangis. Ya, orang yang suka ngasih makan kamu sudah meninggal. Kok kamu bisa tahu ini bukan orang ini? Karena biasanya orang yang kayak gitu ngasih makannya nggak langsung ngasih makan, dimakan dulu sampai lembut, baru dikasih. Kan udah nggak ada giginya, kerasa masih kasar. Siapa dia? Rasulullah. Itu orang ketika Nabi nyuapin kayak gitu, nih Yahudi tua ini sambil ngehina-hina Rasulullah. Ada nggak sih orang kayak gitu di kita? Nabi dan para ahlul baitnya yang enggak boleh dapat sedekah. Nabi yang sama istrinya ketika enggak ada makanan, adem banget dengernya. Aisyah, ada makanan enggak? Kalau istilah kayak gitu, enggak ada. Oh ya, sesekali. Kalau istilah kita, ya sesekali lah kita puasa, enggak apa-apa, yaudah puasa aja. Tuh, begitu. Oh kita nasi mana nasi? Nasi doang, tapi mintanya nasi katanya.
Kan begitu kalau kita. Ini buat yang berkeluarga. Baru 2 hari nengadah sama Allah, ya Allah, selesaikan ya Allah masalahku. Baru 2 hari dapat masalah. Nabi Ayub puluhan tahun, Nabi Zakaria puluhan tahun lagi. Nabi Yunus akhirnya apa? Masuklah di ujiannya lebih berat lagi. Jadi woles aja kenapa? Nabi Yunus tuh berat, Nabi Ayub tuh berat. Nabi Ayub ini bukan pakai logika biasa. Akhirnya naik kapal lah dia. Setelah dia naik kapal, ini naik kapalnya malam-malam. Beda. Meskipun Nabi Ayub nggak dikenal, ya kan, mukanya udah muka template cakep. Template cakep itu apa? Orang-orang beriman tuh bisa kedetek. Orang soleh tuh bisa kedetek. Kalau kita masuk ke situ di perahu situ, udah mungkin dipastikan. Kalau pas dikocok, misalnya siapa nih? Syauki, Syauki, turun dulu gitu kan begitu. Diriwayatkan itu ada yang tadi. Itu kapal sebenarnya harusnya untuk 10 orang tapi ada 24 orangan. Termasuk di situ Nabi Yunus. Kapal oleng kapten, gitu kan kalau di sana. Wah, kapal oleng gitu. Karena lagi badai. Wah, ini kata kaptennya nggak bisa nih, kita pasti tenggelam semua. Ini harus ada gimana mikir. Oke. Perhatian para ya kan, penumpang kapal. Kalau istilah kita kayak gitu kali ya. Nggak ada nih, di kitab nggak ada. Ini cuma istilahannya aja. Tapi ini kita ngebayangin. Badai, gelap. Bayanginnya apa? Kapal kayu ya bayanginnya. Jangan kapal kayak Titanic gitu ya kan. Enggak, beda. Dulu kapal kayu. Oleng kapten beneran gitu. Setelah kayak gitu ini harus ada yang dijatuhin. Harus dikurangin. Ya kan? Dikurangin lah. Cemplung ada. Tapi pas keluar, yang perdana, yang mau dicemplungin itu sebenarnya nggak cuma Nabi Yunus. Tapi yang keluar pertama kali Yunus kapten. Yunus. Waduh, jangan dah. Kalau istilah kita, kenapa ya orang ini nih, orang soleh nih, meski kita nggak kenal, kelihatan. Ya. Kalau kita kan ngeliat teman kita bisa jadi pikiran cuma 2. Bisa nggak gue minjem uang sama dia, atau gue bisa ngapain manfaatin dia. Gitu, template kita tuh template minta bantuan. Tapi kalau rasul-rasul, nabi-nabi, itu emang template-nya udah ada. Akhirnya pada sepakat. Yaudah deh. Apa? Kita kocok lagi ya. Gitu. Kocok lagi. Nggak tahu kocokannya kayak gimana. Nggak ada juga dalam kitab diceritain. Mungkin kocokannya kayak pakai kertas atau gimana nggak. Pas buka, Yunus lagi. Waduh, ini urusan runyam. Kapten masih nggak percaya. Udah jangan, kocok lagi. Udah ketiga Yunus lagi. Nabi Yunus inisiatif sudah. Itu berarti saya. Udah. Lihat, bayangin. Badai, ombak, gelap. Mana pernah ke offshore? Di rig, di pengeboran minyak yang ombaknya 6 meteran. Kalau keluar lagi hujan lagi badai, gak ada yang diinget. Bahkan teman-teman aneh, orang-orang yang rig yang pengeboran minyak yang biasanya nggak inget sama Allah, itu lagi badai kayak gitu ngapain? Allahu Akbar tuh langsung keluar. Allahu Akbar kayak begitu. Artinya apa? Orang kalau udah lagi kepepet yang inget siapa? Allah. Sama kayak Firaun. Aman Nabi Rabbi Musa. Udah mau tenggelam. Aman Nabi Rabbi Musa. Kami beriman. Saya beriman sama Tuhannya Musa. Ngusulin diri untuk kecebur. Kecebur di mana? Di laut yang lagi kayak gitu. Laut kalau lagi turbulensi kayak gitu. Warnanya apa? Sob, tahu nggak? Kita sih ngeliatnya kalau lagi tenang gitu. Hijau, biru. Ya kan? Ada lagunya lagi dari Iwan Fals. Hamparan pasir. Kagak kenal ya? Lu pada nggak gaul sih. Susah. Kalau lagi turbulensi kayak gitu, laut tuh gelap. Nggak ada lampu. Nggak juga kita pakai handphone begitu-begitu di laut. Nggak ada. Gelap. Makanya dibilangnya, Nabi Yunus dikarenakan dosa meninggalkan umatnya, dia akan masuk ke dalam 3 zulumat. Zulumat itu kegelapan. Masuk ke 3 kegelapan. Kegelapan di malam hari. Yang kedua, kegelapan lautan. Gelap. Entah gimana somehow Allah ciptakan kalau lagi turbulensi kayak gitu, gelap. Gelap. Udah gelap, diriwayatkan dimakan ikan. Ikan apa? Ya kita sering bilang ikan paus. Tapi ikan paus sebenarnya dalam bahasa Arab bukan nun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dibilangnya ikan nun. Ada ikan yang lainnya. Artinya apa? Ikan besar. Ikan besar itu tinggalnya di permukaan apa di bawah? Bawah. Artinya apa? Artinya tenggelam.
Artinya tenggelam. Artinya, wallahu alam bishawab, artinya bisa jadi dengan semua badai kayak gitu, memang gak bisa berenang. Pernah bayangin tenggelam gimana rasanya? Yang waktu kecil, waktu SD disuruh latihan renang sama pak gurunya, ada yang tenggelam, pernah? Pernah nggak? Ani pernah soalnya. Sakit sob. Apalagi sambil kacau gitu, terus kesedot, sakit. Lebih sakit dari sakit hati, serius. Karena sakit banget di sini. Kalau pengen rasain tenggelam, tiduran, pakai kantong plastik yang ada tesanya, terus dikasih air minum gitu, glek-glekin gitu, dipaksa. Itu juga salah satu penyiksaan. Cara satu penyiksaan kalau di apa? Di intelijen kayak gitu. Dibuat orang itu kayak tenggelam. Sakit sob. Kalau pengen tahu rasanya tenggelam, tenggelam dimakan ikan. Sep. Terus kayak film-film kartun nggak? Tahu-tahu misalnya Popeye the Sailor Man langsung gitu, utang. Enggak. Dimakan ikan, makan ikan besar biasanya gimana? Lengkap kan? Ada ucusnya, ada lambungnya. Kira-kira akan ada di mana tuh ketika dimakan? Di mulutnya kah? Atau di lambungnya kah? Lambungnya itu tempat apa? Ada enzim apa di situ? Asam. Asamnya nggak sembarangan. Ente kalau mau muntah, kita lagi, pengen muntah. Asam udah naik ke sini, sakit nggak tenggorokan? Suka kering nggak? Itu efek asam. Itu efek asam. Pernah bayangin nggak asamnya ikan besar kayak gimana? 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya laut, gelapnya ikan. Masya Allah. Tuh, ujiannya ketalar nggak? Kalau ujian kita nih, kita yang kayak gitu nih. Wah, masuk dimakan ikan. Kira-kira kebayang sama kita apa? Udah. Kok itu deh, nggak selamat, putus asa kita. Putus asa. Nah, jadi dengan saya menggambarkan semua ujian-ujian para nabi, harusnya ngebuat kita berbijaksana ketika kita melihat masalah kita. Belum ada apa-apanya. Semua udah ditakar sama Allah, semuanya udah selesai. Gimana tipsnya? Yang pertama, nih. Yang pertama itu kita langsung, ini rumusnya. Ya, bisa dicatat. Ini rumusnya gimana supaya wala? 1. Ini kita langsung ngambil aja ya. Beriman. Ya kan? Sama Allah. Ini yang 1. Beriman dulu. Kenapa? Karena urusan beriman, ya kan? Sama ingat Allah. Ini adalah perilaku orang-orang soleh yang ketika mendapatkan ujian gitu. Iman dulu. Cek. 28 tahun belum ada calon. Cek. Semua atas izin Allah. Itu dulu. Pantengin iman, naikin dulu. Allah dulu. Cek. Kenapa ini? Ini Allah. Masukin kebesaran Allah di hati. Jangan kebesaran makhluk. Allah udah pasti ini Allah. Ini pasti intervensi Allah nih. Kenapa gua yang dikenain soang? Kenapa dari semua batu gua yang terselengkat? Kenapa dari semua orang yang berbisnis gua yang ketipu? Kenapa dari semua orang anak-anaknya emak gue yang punya masalah sama emak doang? Allah itu udah itu urusannya Allah, pasti Allah. Imanin dulu. Takdir baik, takdir buruk. Imanin dulu. Habis itu baru beramal soleh. Itu ada di surat Ar-Ra'd ayat 28. Ane bacakan ayatnya. Allazina amanu wa tatma'innu qulubahum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, ya kan? Allazina amanu adalah orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, dan hatinya tenang. Lihat, hatinya tenang. Walas tuh hubungannya sama apa? Bukan sama otak sama apa. Kita itu galau itu hubungannya sama hati, enggak ada yang lain, Enggak ada urusannya kepala kita, enggak. Hati kalau udah galau semuanya enggak enak. Kepala jadi enggak bagus, ya kan? Gerak jadi enggak jelas, enggak nyinkron. Tuh hati kita. Jadi hubungannya walis itu sama hati. Lalu apa? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Iman udah dinaikin, seret. Habis gitu, semua atas izin Allah. Terus apa? Langsung zikrullah. Zikirnya kayak gimana? Zikir apa? Zikir nih yang paling afdol, zikir yang paling tinggi apa? Yang kualitasnya paling kelas atas apa?
Zikir, iya betul sholat. Tapi maksudnya kalau lafaz zikir yang paling tinggi apa? Tauhid. La ilaha illallah. Ketika kita lagi ada masalah, semua doa maksur bilangnya apa? Kata-kata tauhid. Apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika udah masuk, dak, kena di ikan, set, langsung. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zolimin. Ikuti Nabi Yunus, Neng. Lagi ada masalah apapun, set, langsung. Udah inget, ini takdir dari Allah, langsung baca. La ilaha illa anta. Enggak ada Tuhan ya Allah selain engkau. Udah, ini mah pasti engkau. Ini mah udah. Enggak ada urusan sama yang lain. Udah belajar. Kenapa pas lihat soal hilang? Bukan soalnya hilang, jawabannya hilang. Udah langsung, ya Allah. Apa ya? La ilaha illa anta subhanaka. Maha suci engkau. Ini sesungguhnya aku kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku adalah orang-orang yang menzolimi diriku. Semua yang kejadian musibah itu bukan dari Allah. Tapi maksudnya itu semua dari Allah. Tapi itu penyebabnya apa? Penyebabnya diri kita. Yang tadi urusannya. Mungkin ini masalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita. Tapi orang berdosa itu jangan putus asa. Karena dosa itu jadi template-nya Bani Adam. Bani Adam tuh semuanya punya dosa. Jangan kira orang yang duduk di depan ini gak punya dosa. Dosanya lebih banyak. Kenapa? Umurnya udah lebih tua dari antum semua. Dosaannya pasti lebih banyak. Amalan belum tentu diterima. Gitu. Antum dosanya lebih sedikit dari aneh. Jadi jangan putus asa. Karena kullu bani Adam khotoun. Setiap Bani Adam tuh pasti punya salah. Jangan putus asa. Gimana cara nggak putus asanya? Tips yang pertama beriman. Ingetin dulu takdirnya. Kalau lagi ada masalah, set. Ada masalah. Wah, pemilik kos-kosan udah datang. Ya. Mau nagih kosan, ya kan nggak dapet. Itu pasti karena izin Allah. Ya kan? Itu pasti karena izin Allah. Maka kalau udah lagi ada masalah, ingat ya, beda. Kalau kita dapat musibah, kalau kita lagi dapat langsung, deng. Apa bedanya musibah sama masalah? Ini harus tahu dulu. Enggak setiap masalah kita identifikasi sebagai musibah. Musibah itu adalah segala bentuk yang memang secara fitrah manusia itu berat. Tapi masalah belum tentu sesuatunya itu jadi apa? Jadi masalah buat kita. Mau naik kelas, diuji enggak? Kalau nggak ikut ujian naik kelas enggak? Iya, bukan musibah. Itu untuk naik ke kelas. Beda. Kalau kita dapat musibah, dalilnya itu apa? Kita baca inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Tapi kalau masalah, kita lagi mau tanding nih. Gua menang nggak? Gua menang nggak? Gua menang nggak? Belum tentu musibah. Ini masalah. Maka gimana bacanya? La ilaha illa anta. Tauhidin Allah dulu. Ya Allah, menang kalah biasa. Yang menang udah ada takdirnya. April yang udah menang yang di kitab Lauhul Mahfud udah ada. Nggak usah gontong-gontongkan jadi bani kampret, jadi bani cebong. Udah ada catatannya di sana. Meskipun nanti yang menang misalnya nomor 2, biasa itu. Itu biasa. Kalaupun enggak ada masalah juga. Kita akan tetap seperti ini gitu kan. Jadi nggak ada urusan. Jadi santai aja. Bani cebong, bani kampret, semuanya ngopi hijrah. Udah, aduh dah. Nah, kan nggak bisa. Jadi woles aja sama masalah ya. Nah ini tips yang pertama. Tuh, catat. Yang kedua, ini sama. Ini aneh ngambil dari ayat-ayat Al-Quran. Ada juga terkait dengan beriman. Jadi iman itu selalu di awal. Tauhid itu selalu. Ada masalah tauhid. Tauhid. Itu dulu pantengin. Bacanya apa? Zikirnya itu tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Atau seperti yang diajarkan dalam hadis-hadis Nabi. La ilaha illallah rabbal arsyil azim. Ya la ilaha illallah rabbus samawati wal ard. Kalau nggak hafal udah la ilaha illallah aja udah. La ilaha illallah. Kalau ada masalah la ilaha illallah. Nanti ketemu calon, la ilaha illallah, bapaknya galak, la ilaha, terusin pantengin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuatin. Belum depan pintu ketok, wah udah nggak berani mundur lagi. Ya kapan nikahnya kalau kayak begitu? Ahwat-ahwat ini udah menunggu di depan kamar pintunya. Kitanya aja yang pada pengecut. Sadap. Deh, langsung nggak usah ngebahas nikah. Yang kedua, itu adalah mengadakan perbaikan. Ya, mengadakan perbaikan. Maksudnya apa nih mengadakan perbaikan nih? Mengadakan perbaikan itu adalah ini adalah yang tadi takdir ikhtiari. Takdir ikhtiari itu apa? Takdir yang bisa kita
pilih. Kita tahu, biasanya orang tua zaman now itu kalau datang itu pasti ditanya peluru kita ada apa aja. Udah kerja nak, ya kan? Penghasilan berapa, ya kan? Apa alasannya datang ke sini? Emang udah kenal sama anak saya? Gitu. Pelurunya dipatenin dulu. Pas dia nanya gitu, set, wih, K14, set, K12, set, KW2 yang keluar. Gak bisa. Ini mengadakan perbaikan. Apa? Perbaikan diri sendiri, perbaikan sekitar kita. Perbaikin sholatnya, perbaikin doanya, perbaikin tauhidnya. Perbaikin semua. Kalau iman udah di hati, ditanya, udah kerja, tapi saya nggak yakin bahwa kerja saya nanti bisa memastikan anak bapak bisa terbiayai. Kok gitu? Karena Allah Pak yang ngasih. Tuh, begitu. Kasih penjelasan iman. Insya Allah Pak, meskipun nanti saya kerja pas-pasan, anak bapak udah ada rezekinya. Tuh gitu. Dikasih dia pemahaman. Ngedakwahin mertua. Lu lancang banget. Nggak lancang Pak, ini apa yang ada di dalam Al-Quran. Langsung buka Al-Qurannya. Wah, sotoy. Wah, gitu ya. Nih, itu ada dalilnya di dalam apa? Surat Al-An'am ayat 48. Aneh bacakan, aneh belum hafal. Wa man nursilul mursalina. Ya kan? Dan tidak sekali-kali kami nursilul mursalin, kami kirim utus para nabi gitu ya, illa mubasyirina wa mungdzirin, kecuali ia adalah sebagai mubasyirin, sebagai pemberi kabar gembira, wa mungdzirin, dan sebagai pemberi apa? Peringatan. Lihat, para nabi itu template-nya mubasyirin wa mungdzirin. Para nabi itu kita, ini nabi umat Nabi Muhammad kan dapat tanggung jawab dakwah nih. Tanggung jawab dakwah kita itu nggak ada lagi karena nggak ada para nabi. Jadi kita, kalau kita lagi jadi seorang dai, itu template-nya 2. Kasih dulu kabar gembira, baru peringatan. Bro, sholat di masjid 27 rakaat. Jangan duluan hadis, lu nggak ke masjid ya? Dibakar lu rumahnya dulu. Siapa lu gitu? Meskipun dua-duanya berlaku. Meskipun dalam kenyataannya Nabi nggak pernah membakar rumah orang-orang yang nggak sholat ke masjid. Aduh, jilbabnya udah rapi, bagus ya. Lebih bagus lagi kalau coba sini dirapiin lagi. Ini nggak usah diuntel ke sini, nggak usah ke sini, susah. Tali temalinya nanti susah kalau nggak ada ahli pramuka jadi kelibet simpel. Dilurusin aja. Tuh begitu. Mubasyirin wa mungzirin. Jangan langsung dikasih hadis bahwa ada hadis di mana wanita-wanita itu yang rambut seperti punuk onta, dia tidak akan mencium bau surga. Ada hadisnya. Tapi masa orang baru hijrah langsung dikasih begitu? Ada namanya dalam dakwah tartib, ada dalam dakwah namanya apa? Keberlanjutan. Disitulah. Nah, terus di dalam ayat itu dibilang, faman amana, siapa-siapa yang beriman, wa aslaha, dan mengadakan perbaikan diri pada dalam dirinya, imannya. Ya, jadi benerin dulu onderdil dalamnya, imannya, keimanannya, tauhidnya sama Allah, ya kan? Itu kalau udah bener, langsung sama Allah dikasih fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia nggak bakal takut, dia nggak bakal bersedih hati. Woles aja. Tuh. Yang ketiga, ya kan? Bertakwa. Bertakwa ini urusannya apa? Tahu nggak istilah definisi bertakwa? Udah sering kita bahas di Ngopi Hijrah. Apa definisi bertakwa? Hah? Ada yang tahu? Apa, Jan? Masih ingat? Yang suka nyatet, ahli catat wal jamaah? Bertakwa? Selalu mengkaitkan dengan Allah. Terus ada yang lain bertakwa? Itu definisi kitanya, kaum milenial ini apa istilah? Paling gampang, berhati-hati. Hati-hati jalanin hidup. Ya. Pingin kita diselesain masalahnya, jangan pernah kepikiran ngejalanin yang haram. Jangan pernah sering suka sama yang makruh. Makruh tuh kayak gimana? Ah, tuh, ngudut katanya. Jangan terlalu suka ya sama yang makruh. Karena itu kan dibenci. Namanya kita mau minta sama Allah, tapi kita jalanin yang benci mulu. Yang benci tuh kayak gini misalnya. Gua benci lu, kalau depan gua lu kagak pernah pakai celana. Dia nggak marah sih, ya kan? Tapi kita kesedihan dia nggak pakai celana di depan babe kita. Dibilang gua benci. Tapi kan tetap jadi anak-anaknya gitu, tetap. Tapi kan ya gimana ya gitu.
Terus sama yang mubah nggak berlebih-lebihan. Main karambol, azan, berhenti. Main sepedahan, hobi nih. Kita kan suka ngejalin hobi kita kan. Hobi main nih, kan tampang-tampang game online semua nih. Azan nih. Ada azan, ada aplikasi azan. Malah diminimize ya kan. Terusin lagi. Jangan. Itu dibuat ada notifikasi untuk ngingetin kita, Neng. Enggak, yang di sini mah enggak ada yang game online kalau Akhwat. Nih tampang-tampang game online ya. Gitu. Sholat dulu. Yang mubah jangan kebanyakan. Makan, mubah. Tapi jadi hobinya makan terus. Kemana-mana makan. Makan orang, makan hati orang. Makan semua dimakan. Ya jangan. Ya. Yang mubah-mubah itu nggak boleh berlebihan. Kalau pingin kita hidupnya woles. Nggak takut, nggak sedih. Gitu. Karena orang kebanyakan makan. Dulu di zaman Umar, orang-orang yang buncit. Dimarahin sama Umar. Dipukul perutnya pakai kayu. Gemot. Kenapa? Nggak ada nih di zaman Sunnah Rasul. Nggak ada. Nggak bisa. Orang buncit kayak kita sekarang. Wah ini untuk membuktikan nikmat Allah begitu hebatnya dalam diriku. Wah ini urusan lain. Salah dalil dia. Ya kan nggak ada. Para nabi itu kita diajarkan tuh sebenarnya makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nggak ada yang istilahnya makan 3 kali sehari. Karena setiap orang metabolismenya beda-beda. Semakin tua semakin sulit. Kayak aneh. Kalau misalnya mau pakai standar umum aneh ketika umur 20-an makan 3 kali sekali pakai nasi. Ini udah berantakan. Bisa-bisa yang di sini lemak, di sini gendut gue. Lemak semua. Nggak bisa. Semakin tua metabolisme kita semakin pelan. Makan dikit aja. Nih ngomong kayak gini kebanyakan angin bisa jadi lemak. Lemak semua. Nah, makanya kalau buat umur-umur makin tua sedikitkan. Karena apa? Kaidahnya begitu. Kebanyakan makan, belajar jadi susah, ilmu jadi susah masuk. Malas. Kalau malas udah masuk, malas itu kendaraan paling gampang untuk setan masukin banyak hal. Sholat, malas. Apalagi sampai kadang kita kebanyakan makan kan jadi sakit. Wah, pernah ngalamin gitu. Lamun kata orang Sunda kamarkaan. Apa kamarkaan tuh? Sampai sakit. Dulu apalagi kita masih inget sering lakuin khurafat itu pakai centong diputer-puter kayak gitu. Padahal nggak ada hubungannya centong sama perut. Cuma katanya bisa sembuh, itu kata orang tua itu. Almarhumah mama saya begitu, waduh kenyang dulu waktu kasih centong. Iya emang sembuh sih, tapi ya itu biiznillah. Nggak ada hubungannya centong sama perut. Tuh ya. Jadi mengadakan perbaikan, bertakwa, berhati-hati sama hidup ya. Banyakin yang sunnah, patenin yang wajib. Udah nggak ada urusan ya. Tuh. Terus yang selanjutnya, yang keempat, mengikuti perbaikan. Loh, apa bedanya Bang? Yang satu mengadakan perbaikan, yang satu mengikuti perbaikan. Karena dalilnya begitu. Nih ya. Ini baca lagi. Afwan. Kok mengikuti perbaikan? Mengikuti petunjuk. Mengikuti petunjuk. Petunjuk apa? Itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 38. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum famanitaba'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yazanun. Siapa-siapa yang mengikuti petunjukku, maka baginya fala khaufun 'alaihim wala hum yazanun. Huda itu apa? Petunjuk. Petunjuk itu apa? Petunjuk buat manusia itu apa? Petunjuk kita itu apa? Iya, hidayah itu petunjuk. Iya. Itu sama kayak gitu. Misalnya apa? Apa itu jalan? Jalan itu nggak lari, Ustaz, gitu. Kayak gitu. Itu bukan definisi gitu. Kalau itu ya definisi tapi ngeselin gitu. Apa definisi jalan? Jalan itu nggak lari, Ustaz. Gitu. Ya jadi petunjuk huda itu, petunjuk kita itu apa? Petunjuk itu sesuatu yang Allah berikan kepada kita sebagai guideline. Guideline apa, Ustaz? Petunjuk. Ya maksudnya apa? Ya kita itu sebagai pakem kita. Pakem kita udah dikasih Quran dan Sunnah. Itu pingin kita sekarang woles hidupnya, ikutin rumusnya. Setiap ada masalah, langsung pertanyaan yang ada di kepala. Islam ngajarinnya kalau lagi ada masalah kayak gini, apa urusannya? Apa jawabannya dari Islam? Gitu. Ini jadi kata kunci buat kita ke Google. Lagi ada masalah, pengen jual beli, pengen mulai bisnis. Belajar dulu dari Syekh Google. Karena susah. Kalau ngikut majelis taklim terus, wah kapan kita bisnisnya misalnya gitu. Dipermudah sama Allah hikmahnya sekarang kita untuk mencari ilmu bisa gampang. Berbisnis
dengan cara online menurut Islam. Nah, jadi cari dulu petunjuknya dari Al-Quran. Al-Quran ngajarin apa enggak? Gimana ajarannya? Rasul kayak gimana? Nah itu. Semua yang kalau udah kita ngikutin Allah dan Rasulnya, setelah itu jalan, meskipun gagal, beda rasanya. Karena kegagalan utama kita adalah karena kita nggak ngejalanin petunjuk. Kalau ngejalanin petunjuk setelah itu gagal, nggak dapat hasil, kan tadi urusannya. Wallace, tenang, itu urusannya gagal, tumpah, jeger. Tapi kalau ngikutin aturan, hati kita tenang. Ditolak mertua, jeger. Hati kita tenang. Kita udah ikhtiar, belajar. Pas ujian nggak keluar, malah banyak yang baru-baru. Waduh, ini gimana? Tenang hati kita. Kenapa? Dimulai dengan doa, proses ikhtiarnya udah dioptimalkan, hasil bukan urusan kita. Yang selanjutnya, 5. Beramal soleh ya. Beramal soleh. Orang tuh banyakin dari sekarang. Kita nih paling enak apa? Tahu nggak amal soleh itu apa? Tahu nggak? Amal soleh itu adalah amal yang berpotensi diberikan ganjaran. Amal itu, ibadah itu gini. Ibadah itu ada ibadah yang memang sudah diperintah sama Allah dan aktivitas itu ada yang berarti dia memang aktivitas itu sudah dimaksudkan ibadah. Contoh, sholat. Sholat itu aktivitas yang memang sudah template-nya itu jadi ibadah. Aktivitas kedua, ada aktivitas biasa yang mubah. Kalau diniatkan jadi ibadah, maka jadi ibadah. Contoh, kayak tadi, rapi-rapiin beginian. Panitia, ya kan, nyiapin absen. Itu kalau diniatin ibadah jadi ibadah. Datang, kalau ke majelis ilmu, itu ibadah atau aktivitas yang diniatin ibadah. Ibadah. Nuntut ilmu ada dalilnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Nuntut ilmu itu ibadah. Ada amalan-amalan yang biasa yang memang dia kalau misalnya nggak diniatin ibadah jadi biasa. Pakai baju. Nggak pakai baca doa, pakai baju. Ya cuma pakai baju biasa. Tapi kalau diniatin ibadah jadi ibadah. Lagi nyisir, lagi ngaca. Kalau cuma ngaca doang kayak gitu ya nggak jadi ibadah. Tapi kalau misalnya baca doa ngaca jadi ibadah gitu. Amal soleh. Jadi perbanyak amal soleh. Karena seringkali sebenarnya kita kayak beramal soleh tapi lupa. Kita nggak hatamin niatnya. Jadi sekarang paling gampang udah biasain ngawalin segala sesuatu biar gampang pakai Bismillah. Apa aja Bismillah. Ya kan ketemu. Setiap ngomong, kamu kerjanya apa? Bismillah. Wah kayak gitu ya enggak. Ya kan ngetok nih, wah siap-siap ke rumah mertua, Bismillah gitu, pakai Ismul A'zam ya kan, summum bukmun umyum fahum, dia buta dia tuli. Wow, jangan kalau sama mertua jangan kayak begitu, biar dia nggak ngelihat aslinya kita, enggak kayak gitu, udah Bismillah, ya Hayyu ya Qayyum. Wah, aneh pingin ngasih tahu sama ente terkait yang tadi tentang masalah itu dalilnya itu yang tadi, yang pertama apa, kalau lagi dapat masalah baca tauhid, la ilaha illallah, atau doa-doa dari para nabi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, atau la ilaha illallah rabbul arsyil azim dan lain sebagainya. Sama biasain baca doa. Ini doa yang maksur nih, doa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hafal. Kenapa? Karena sebenarnya kita semua punya masalah. Bisa jadi sampai sekarang masalah kita gitu-gitu aja karena kita emang belum ngejalanin apa tadi, takdir ikhtiari. Kita nggak ngikutin panduan. Panduannya apa kalau jadi ada masalah? Tauhid, terus baca ini. Ini yang sering harus dibaca. Ya Hayyu ya Qayyum. Ini udah Ismul A'zam nih. Tahu Ismul A'zam? Ismul A'zam itu adalah nama-nama Allah yang besar. Jadi di dalam satu hadis, salah satu hadis riwayatnya Anda lupa, itu kalau udah pakai Ismul A'zam, Allah tuh kayak nggak enak gitu kalau istilah kita anak muda. Nggak enak kalau nggak ngabulin. Itu tuh udah kayak ibarat kita kalau sama bapak kita udah kita pijetin, udah kita urutin, ya kan, udah kita kasih kopi mau apa, udah gitu, bapak, udah gitu, minta duit pak, gitu.
Istilahnya udah kayak begitu. Nah itu Ismul A'zam. Ismul A'zam tuh gitu. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nih doanya nih ya. Googling dah. Kalau pada belum apa. Doa apa Ustaz? Itu doa kanuragan. Jangan doa Robbana Atina sendiri. Boleh. Cuma kalau udah spesifik masalah nih nggak kelar-kelar. Langsung. Tembak Allahnya tuh pakai jalur cepat. Ismul A'zam. Ya Hayyu. Wahai Allah yang maha hidup. Qayyum. Yang maha berkuasa. Yang maha. Birahmatika. Oh sampai semua. Ini Ismul A'zam nih. Birahmatika astaghits. Dengan kemurahanmu ya Allah astaghits. Itu tuh kayak gitu. Bapak, duit Pak, mau nikah cuma 500.000. Tuh gitu. Itu birahmatika ya Allah, dengan segala kemurahanmu ya Allah astaghits. Minta ya Allah gitu. Tapi kalau sama yang belum bayar utang jangan gitu, jangan. Minta Bapak, belum bayar bulan ini. Aduh, nggak ada harga diri kita, jangan. Kalau kayak gitu, bacanya kan sumumbuk menumyung pahum gue bayar. Wah, begitu sesuai dengan surat Al-Baqarah. Catatannya sekarang. Nah. Ya. Aslullah. Lihat nih doanya nih. Ini doa hebat banget. Harus dibaca ya, nanti apalin ya. Aslih li sya'ni kullah tuh. Ya Allah. Tadi astaghits dengan kemahamurahanmu ya Allah aku meminta pertolongan birahmatika aslih li sya'ni, benerin semua urusanku kullahu, semuanya. Jadi yang urusan yang tadi ya kan boleh, doa spesifik tuh boleh, ya Allah datangkanlah pangeran itu untukku, itu boleh. Cuma kan masalahnya kita nggak tahu apakah itu yang terbaik buat kita apa enggak. Kita jangan sok tahu sama masa depan. Kan gitu. Kalau memang belum dapat ya itu. Anak, doa paling hebat buat anak ngikutin doa Zakaria. Jangan minta ya Allah berikanlah aku momongan. Bukannya nggak boleh. Cuma masalahnya kita nggak tahu yang terbaik buat kita gimana. Jangan-jangan emang banyak PR ketika anak dikasih malah kita belum punya ilmu mendidik, belum punya kesabaran seperti orang tua mendidik anak. Kita nggak tahu. Makanya tadi doanya aslih li sya'ni kullah. Benerin ya Allah segala sesuatunya, semuanya urusan dibenerin ya Allah, benerin gitu. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abada. Dan jangan terbesit sekalipun aku jadi sok tahu ngurusin urusanku bahkan sekejap mata pun selamanya. Kece badai iman yang kayak begitu. Musibah, ayo sini musibah. Woles gue gitu, istilahnya begitu. Ada musibah gini, jadi sekarang apa? Bisnis ayam jatuh, dak. Alhamdulillah. Ditolak ini mertua. Alhamdulillah. Ajar terus Pak, terus. Sholat panteng. Kok afat? Enggak, Pak, ini orang lain. Gua yang nggak bayar makin banyak. Pantengin terus gitu ya. Gitu. Aslih li sya'ni kullah. Karena bisa jadi emang rumusnya belum kita jalanin. Pingin woles tapi kita cuma langsung minta aja, ini ada syaratnya gitu. Nah, terus yang keenam, berbuat kebajikan. Apa bedanya beramal soleh sama kebajikan? Kebajikan itu lebih kepada bahwa kita melakukan di atas rata-rata. Kebajikan tuh di atas rata-rata. Kita di dalam Islam secara fikih boleh. Kita dipukul balik boleh. Dihina, dasar lu misalnya, gigi lu kayak batu nisan. Kita boleh ngebales dengan hal yang sama. Gigi lu juga kayak batu nisan, itu nggak apa-apa dalam Islam. Jangan ditambahin, gigi lu kayak batu nisan, udah gitu ada lumutnya lagi, nggak bisa. Kalau lagi ada lumutnya berarti kita lebih, dan itu kita sudah zolim sama dia, nggak boleh. Dalam Islam kalau dulu di zaman khilafah ada yang datang ngelapor kepada mufti, dia bilang dia menghina saya, kamu nggak ikhlas, nggak panggil. Gak hina, dia menghina bapak saya. Apa tadi hinaannya? Harus sama. Begitu juga bapakmu, begitu kan. Gak boleh ditambah. Begitu juga bapakmu dan keturunanmu, gak bisa. Harus adil. Tapi berbuat kebajikan, orang-orang yang mainnya di kebajikan, yang woles tadi, wala in sobartum fahuwa khairul lakum. Tapi kalau ente sabar, kelas ente di atas dia. Gitu. Ilmunya apa? Bukan rawe rontek lagi. Ilmunya apa? Tai chi. Mau dipukul, bang. Gitu.
Matrix, nggak kena gitu. Musibah, alhamdulillah gitu. Hidup kalau udah kayak gitu, ya Allah. Kenapa? Udah yakinnya udah manteng sama Allah. Sekarang lagi nggak bisa berjawab, alhamdulillah ya Allah, dikasih kesempatan kenal sama adik kelas, jadi sekelas, nggak naik kelas maksudnya. Begitu, tapi cara pikirnya, lihat gini. Ini rumus cara kita menghadapin dunia. Dunia itu apa? Ini rumus hadisnya. Ini inda abdi zonni. Kata Allah, aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku. Itu rumus pertama. Rumus pertama itu jangan pernah berpikir negatif tentang Allah. Bisa kayak gitu karena keimanan kita manteng. Jadi omongannya sama kayak ahli surga. Illa qilan salaman salama. Tuh lihat, orang-orang beriman tuh gak pernah dia negative thinking. Dengan apapun yang dia alamin. Kenapa? Karena sesuai dengan ahli surga. Ahli surga tuh bingung. Mau ngomong apa kejelekan gak ada. Makanya cuma illa qilan salaman salama. Di dalam Al-Quran. Salaman salama itu apa? Baik. Keselamatan. Ditonjok alhamdulillah. Masih saraf masih bener. Coba yang ini bener gak? Ditonjok lagi. Gitu. Itu Islam. Siap nerima apapun. Walau kalau udah kayak gini serius. Nggak naik kelas, alhamdulillah. Berarti dikasih kesempatan belajar lagi. Kenal sama adik kelas, taunya berjodoh sama adik kelas. Kan bisa kayak begitu. Bisnis gagal terus, alhamdulillah saya menemukan. Udah 4 cara. Bagaimana cara gagal dalam bisnis? Gitu. Saya udah dapetin, kamu belum dapetin apa-apa man. Saya tahu 4 tips bagaimana bisnis gagal. Gitu caranya. Sama Allah, kalau udah bener ininya, imannya dibenerin. Baca la ilaha illa anta, pakai ismul azam ya hayyu ya qayyum. Masa iya sih bapak kita udah kayak gitu, masa kelewatan kalau bapaknya nggak ngasih juga. Gitu. Ya paling udah semenit lagi sini pijet. Nah kan begitu. Jadi kalau Allah tuh biasanya dalam kehidupan kita itu datangnya itu biasanya di detik-detik terakhir. Kenapa? Untuk nunjukin kemahabesarannya. Tuh Allah tuh begitu. Allah suka-suka. Tapi karena dengan doanya Allah tuh kadang senang sama doa kita. Ya Allah. Ngelihat hambaku di sepertiga malam. Lihat hambaku. Doanya kayak begitu manteng. Kadang Allah suka. Jadi Allah masih suka dengerin doa kita. Kenapa? Karena Allah tahu. Baru minta 2 hari, masalah 2 hari kalau langsung dikasih bisa jadi udah gak doa kayak gitu lagi. Ya kan, aslih li sya'nikullah, ya kan. Nah, tadi maksudnya berbuat kebajikan itu di atas rata-rata. Itu ada di Al-Baqarah 112. Balaman aslama wajhahu. Siapa yang menyerahkan diri kepada Allah wa huwa muhsin. Nah, dalam bahasa Arab berbuat kebajikan itu muhsin. Muhsin itu di atas rata-rata. Biasa kita bersihin halaman kita sendiri. Muhsinun adalah orang-orang yang punya kelas ngebersihin taman orang lain. Kalau orang berbuat biasa, itu berbuat baik, ngebersihinnya cuma rumah dia. Kalau orang muhsinun berbuat kebajikan, jalan depan rumah kita dibersihin. Jalan tetangga kita bersihin. Tuh muhsinun. Orang kayak begini, rezekinya tuh cuma deket aja, nunggu aja. Allah cuma lagi seneng aja sama doa kita. Tapi sebenarnya alam bawah sadar, energi di sekelilingnya itu udah ngedukung dia untuk dia dapat rezeki. Siapa di sini yang jadi OB? Gak ada. Jadi OB nih, misalnya di kantor aneh. Ada OB yang biasanya sekarang suka apa? Misalnya suka, bro, beliin ini dong, beliin apa? Makanan. Kan biasa makanan dong. Ada OB yang tipe kayak gini. Oke pak, tapi kan ini kalau pakai bahasa keren, oke pak. Tapi kan sayangnya begini ya pak, berdasarkan tupoksi saya pak. Tugas dan tanggung jawab saya itu membersihkan ini pak. Jadi kan bapak tahu kalau saya dapat bantuan, kalau bapak minta bantuan ke saya, bapak tahu kan. Oke tenang aja lu beliin. Ada yang kayak begitu. Kira-kira yang kayak gitu rezekinya kayak gimana? Rezekinya sesuai dengan pengharapan dia. Dia memposisikan diri sebagai OB. Dengan cara apa? Yaitu kerjaan dia. Kalau ada tambahan ya dia dapat. Ada kembaliannya 3.000. Ya udah buat lu. Gitu ya biasanya. Ada lagi satu OB, misal. Ada lagi satu OB. Satu OB ini, terus dia ditanya nih pasien. Bro, beliin makan siang ya? Siap pak, bentar ya. Saya lagi nyapu pak, belum selesai tugas saya. Nanti kalau udah selesai, oke. Mana pak? Oh beliin, cek. Nih pak kembaliannya, udah buat lo. Jangan pak.
Nggak bisa, nggak boleh kayak gitu. Ini kan memang bukan kerjaan saya. Saya dapat duit itu dari kerjaan saya, Pak. Ini jangan. Bapak, ini saya nolong Bapak. Ini adalah pertemanan kita, Pak. Ini pertemanan kita. Bapak jangan hargakan pertemanan ini dengan uang. Udah pegang aja, Pak. Kira-kira yang di kepala si pegawai ini kayak gimana? Karena si OB berhusnuzon sama Allah, rezekinya yang dari situ. Kalau ngebantuin orang, bantu aja tulus. Karena dia menjadi muhsinun, berbuat kebajikan. Kira-kira kalau ada lowongan di pekerjaan itu, si pegawai yang udah dibantuin kayak gitu, dibeliin makanan, dia akan merekomendasikan si OB yang satu apa yang terakhir? Terakhir. Dia aja, kenapa? Loh, kenapa? Muhsin. Orang-orang berbuat kebajikan di atas rata rasa. Seperti apa? Seperti lagunya anak-anak. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Muhsin. Orang-orang kayak gitu, dek, naik langsung. Namanya saya lupa. Mau nggak jadi pegawai kayak gitu? Menurut Bapak? Ya, kamu bisa lah belajar kayak gitu. Kalau memang Bapak paksa dan itu yang Bapak inginkan, ya, begitu. OB tapi kelasnya kelas manajer otaknya. Husnuzon sama Allah. Sampailah si OB itu sampai menjadi CEO di Citibank. Yang aneh sampaikan ini adalah kisah nyata. Orangnya ente gak bakal kenal. Beliau almarhum, tapi kalau ente sekarang aneh sebutin dompet duafa Republika, tahu? Beliaulah salah seorang inisiatornya. Kerja dari mulai OB di Citibank sampai CEO. Muhsin. Oh, kece badai. Jadi kenapa? Karena otaknya udah husnuzon sama Allah. Kalau masalah yang sekarang kita jalanin jadi OB, jadi apa? Biasa itu, Pak. Tapi otaknya begitu. Beda hasil rezekinya. Orang yang berbuat kebajikan terus sama orang yang pas-pasan imannya, ya. Nah, terus yang ketujuh, ini jangan lupa karena ini dirumusin sama Al-Quran. Kalau pingin masalah kita manteng, sedekah. Sedekah ini Ini amalan yang langsung spesifik untuk masalah. Kenapa? Harus bisa berinfak di jalan Allah. Dan hanya sedekah. Ada yang lain nanti, sholat dan lain sebagainya. Tapi yang saya ingin jelaskan sedekahnya dulu. Alladzina yunfikuna amwalahum. Mereka orang-orang yang beriman yang menginfakkan hartanya, ya kan? Bilaili wan nahar, di malam hari dan siang hari, sirron wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Jadi sedekah yang paling baik adalah sembunyi. Contoh, sedekah yang paling baik itu apa? Sedekah dengan yang dimiliki oleh kita dan yang terbaik. Teman-teman, sekarang mau nyebutin. Jangan kasih contoh yang gede-gede. Uang 12.000 di kantong tinggal itu. Jumatan. Yang masuk ke keropak 2.000 apa 10.000? Wah, tuh kan keras banget tuh yang disop. Padahal yang gak Jumatan itu. Yang Jumatan karena udah tahu diri, pasti ngasih begitu. Ya, 2.000. Sekarang. Rokok berapa sebungkus? 17.000. Anggaplah 17.000. Itu sehari apa 2 hari? Sehari. Anggaplah. Jangan 17.000 lah, 20 lah ya. Ya kan agak kelas-kelas bagus. 20 kali 30 berapa? 600. Iya. Berarti ngerokok sebulan 600 Jumatan 2.000 kali 4 berapa? Berapa? 8.000. Jumatan 8.000. Ngerokok 600.000. Jumatan 6.000. Ini memang masalahnya di sini. Gimana kita mau woles hidup kita? Jumatan 8.000. Ngerokok 600.000. Pas sekarang suruh kurban kagak ada duit. Ngerokok 600.000 kali 12 udah 6 juta lebih. Kambing 3 juta kawan. Ngerokok 600.000. Jumatan 8.000 lagi. Pas mau beli somai
Astagfirullahaladzim. Salah. Kenapa? Yang dia masukin 10.000, tersisa 2.000. Mau beli somai habis Jumatan. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Salah masukin 10. Dia masukin 10.000 adalah kesalahan dalam kepalanya. Padahal kalau pingin selesai dari masalah, sedekah. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah. Ngerokok 600.000. Ya. Jadi sekarang tahu kan kenapa kita nggak bisa woles sama masalah? Ya, kan udah bisa ngaca masing-masing. Dah. 8. Ini penting. Sholat. Dah. Tuh. Ada masalah, sholat dulu. Ya. Ali bin Abi Thalib ketika anaknya kelaparan dan istrinya Ibunda Fatimah kelaparan, yang pertama kali apa yang dilakukan? Bukan datang ke warteg, nggak ada warteg juga di sana, tapi sholat. Ya. Udah gitu ada yang ketika ada satu hadis di mana Nabi meriwayatkan ada orang ketika di tengah jalan dia mendapatkan musibah, turun dari ontanya dan sholat. Di dalam Al-Quran, wasta'inu. Kembali lagi ke asal kata yang pertama. Wasta'inu. Dan meminta pertolonganlah kalian terus-terusan dengan sabar dan sholat. Ini yang sebagai terakhir penutup dari kajian kita. Terakhir, untuk udah jalanin semua kesini. Sabar. Ini rumus penutup dari semuanya. Sabar. Masalah baru berapa hari? 2 hari, 3 bulan. Nabi Ayub, begitu. Makan cuma berapa sehari sekali? Lihat kaum muslimin di Thaif, ya kan? Sampai kotorannya berwarna hijau. Tuh, coba bayangin. Sampai mulutnya pada sariawan semua. Makan apa? Rumput-rumput keras. Gimana kita nggak woles? Tapi syaratnya semua jalanin. Ini dijalanin. Kita masuklah ke tingkatan aulia Allah, wakil-wakil Allah di muka bumi. Nah, kan wakil-wakil Allah di muka bumi ini yang benar sampai derajat wali itu mah apa aja juga dijalani. Jadi OB, tapi kelasnya kelas langit. Jadilah tuh CEO. Gitu. Nah. Jadi jangan kejebak sama masalahnya. Karena masalah yang tadi kembali lagi ke pernyataan di awal. Masalah itu ketika ada orang yang dirundung masalah, dikasih kesempitan, bukan berarti Allah benci. Ada orang dikasih kemudahan, bukan berarti Allah suka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga tetap ada di dalam yang kita. Ngerokok 600.000. Jumatan 8.000 ya. Mohon itu direnungkan sekali lagi supaya kita ingat kenapa sampai sekarang masalah kita nggak selesai. Rokok 600.000. Jumatan 8.000.